itu berupa mata pelajaran wajib dan mata pelajaran mulok atau muatan lokal. Kemudian mata pelajaran dalam kurikulum 2013 kalau nggak salah saya dia ada kelompok A, ada kelompok B, di mana untuk SD sama SMP kelompok A sama B, sedangkan untuk SMA ada kelompok C dikarenakan ada pembelajaran berdasarkan peminatan. Kemudian pada kurikulum 2013, nah dia ada kontennya. Tadi di situ ada kurikulum 2013, ada regulasi pengembangan kurikulum. Nah, jadi di situ regulasi itu merupakan berbagai kebijakan atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk lahirnya kurikulum 2013. Nah, salah satunya kalau nggak salah saya Permendikbud nomor 105. Nah, pada kurikulum 2013 di situ menjelaskan tentang pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, muatannya di situ mata pelajaran, jam pelajaran, kemudian ada tentang pendekatan metode sampai kepada penilaian. Kemudian dalam kurikulum 2013 juga ada namanya dokumen 1 kurikulum 2013. Selanjutnya kita lihat pada konten kurikulum Merdeka. Yang pertama dia ada garis besar kurikulum Merdeka itu kalau nggak salah saya Permennya 262 yang perubahan pada Permen nomor 56. Nah, di situ tentang pelaksanaan kurikulum 2013 dijelaskan bahwa perbaikan pembelajaran karena pandemi. Nah, kemudian pembelajaran dan asesmen terdapat dalam kurikulum Merdeka, di mana kalau jam pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini ada perpaduan Bapak Ibu. Ada perpaduan pembelajaran mata pelajaran intrakurikuler dengan mata pelajaran dengan kokurikuler melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di situ ada intra dan ada kokurikuler. Kemudian pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka itu tidak dipisahkan seperti kurikulum K13, dikarenakan pada kurikulum K13 itu ada penilaian sikap spiritual, ada sikap sosial, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Tapi di kurikulum Merdeka tidak dipisahkan. Kemudian ada namanya KOSP, terus ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, bagian materi yang kedua adalah pengetahuan sebagai konten. Tadi kita sudah maknai bahwa konten itu materi yang diajarkan oleh guru atau akan dipelajari oleh peserta didik di sekolah ataupun madrasah. Nah, di manakah konten itu dalam setiap kurikulum? Nah, lalu dalam kurikulum 2013 kita mengenal dulu ada istilah standar isi. Itu kalau nggak salah saya Permen PP nomor 21 tahun 2014. Nah, dalam standar isi itu mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dalam tadi itu terdapat sejumlah materi yang harus diajarkan ke siswa yang kemudian diturunkan ke dalam silabus. Kemudian dalam kurikulum Merdeka kita mengenal capaian pembelajaran. Kalaupun nggak salah permennya adalah nomor 33 tahun 2022, bukan permen ya, apa tuh SK BK SAP ya. Nah, jadi di situ dari capaian pembelajaran itu terdapat sejumlah elemen dan materi yang kemudian dianalisis menjadi ATP. Nah, materi yang terdapat dalam KD maupun dalam CP apabila diajarkan oleh guru kepada siswa tanpa melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran, maka konten ini tidak dianggap sebagai pengetahuan. Kenapa Bapak Ibu? Dikarenakan pengetahuan itu merupakan hasil pemahaman individu tentang konten melalui interaksinya dengan pengalaman individu selama melaksanakan proses pembelajaran. Nah, guru masuk kelas hanya mengajar, menyampaikan materi, tapi siswa hanya duduk diam, maka materi atau konten yang disampaikan oleh guru tersebut dianggap sebagai informasi, tidak pernah menjadi pengetahuan. Nah, jadi bagaimana supaya konten
bagi siswa, maka materi yang diajarkan oleh guru harus bermakna. Nah, setelah bermakna, betul-betul memberikan pengetahuan baru kepada siswa, sehingga siswa itu memperoleh pengalaman belajar yang berpotensi sehingga bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria penetapan konten belajar ya. Nah, di sini kriteria yang pertama adalah bermakna atau signifikan. Nah, kurikulum harus bermakna bagi siswa. Kenapa bagi siswa? Karena di sekolah audiens kita itu siswa, sama Bapak Ibu. Jadi kalau bermakna bagi kita saja, nggak bermakna pada siswa saat kita membuat kurikulum kan sama aja. Oh, seperti itu ya Bapak Ibu. Di mana selalu terjadi perubahan sosial, maka kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, saya rasa di sini juga banyak teman-teman kita yang binaan kan, kayak Bu Ai kan dapat kurikulum juga Bu Ai kan sesuai. Nah, sebentar kami lihat. Kemudian sah. Makna sah ini adalah validity. Isi dari sebuah kurikulum dapat dikatakan valid atau bila keasliannya terjamin dan akurat. Nah, tadi Bu Yanti juga sudah memaparkan apa-apa yang harus kita buat dalam kurikulum. Nah, akurat di sini maksudnya adalah sesuai dengan kebenaran informasi yang seharusnya. Nah, misalnya kita sekarang kalau di marak-maraknya kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sesuaikan informasi yang akurat tentang kurikulum merdeka. Misalnya seperti ini. Kurikulum merdeka ini menekankan tentang apa? Karakter, misalnya kayak minggu yang lalu kita bicarakan. Nah, di sini juga kita harus mencantumkan karakter tersebut dalam kurikulum itu. Kemudian kemampuan belajar atau learn ability. Kurikulum harus bisa memenuhi kebutuhan semua siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Nah, sebelum membuat modul ajar, tentunya Bapak Ibu yang kelas sekolah di sini kan menyarankan kepada guru kita untuk asesmen diagnostik. Kenapa? Karena kalau kita asesmen diagnostik itu kan kita mau mengetahui kayak kita ke dokter di diagnosa dulu sakit apa Bu gitu, nggak langsung kasih obat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian perhatian atau minat siswa. Nah, kurikulum harus bisa menjadikan proses belajar siswa menjadi menyenangkan dan relevan dengan peserta didik. Nah, apapun yang kita lakukan, kita berdiri di depan sebagai seorang guru yang kita mau apa? Menyenangkan. Kan seperti itu Bapak Ibu kan. Siswa kita melihat kita senang, yang kita marah-marah seperti itu. Ini juga harus kita tuangkan dalam kurikulum karena ini acuan kita Bapak Ibu. Jika kami maaf sebagai pengawas atau Pak Kadis datang sekolah kan ditanya dokumen 1 kan,